Ibu sekalian, operator dan bendahara KAS sekolah masing-masing, saya akan memperkenalkan aplikasi SCA Bos Sekolah, tapi untuk yang web. Jadi nanti Bapak Ibu ada aplikasi dua yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi ada yang SCA yang versi desktop, ini adalah untuk penghubung ARKAS Bapak Ibu untuk dikirimkan ke web. Terus SCA Bos ini akan disetting pada Google Drive Bapak Ibu untuk dijadikan aplikasi web dengan menggunakan bantuan Google Script. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama. Untuk aplikasi yang bentuk web nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah Google Sheet-nya yang sudah disetting. Ini banyak datanya Bapak Ibu. Ini log ada di sini adalah saat mengirim data dari aplikasi desktop penghubung ARKAS, nanti akan ada lognya Bapak Ibu kapan mengirim datanya ke web atau ke Google Sheet-nya. Ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Aplikasi di sini menggunakan Google Script. Jadi scriptnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu nanti di mengcopy file, nanti ada namanya di sini, ada deployment baru. Jika untuk nanti pas mulai awal di deployment baru dulu, ini diberi nama deploymentnya, terus nama jangan diganggu, ini siapa saja yang melihat karena ini sudah saya deploy, tidak usah saya ganggu. Kalau untuk perubahan, ada perubahan nanti ada di kelola deployment. Jika ada update, ini tinggal dipilih. Misalnya saya mengupdate aplikasi Bapak Ibu, pilih versi baru, ini diganti namanya, taruh tanggal 2, 3 misalkan, langsung terapkan. Nanti link ini akan digunakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, aplikasi yang versi web seperti ini Bapak Ibu. Jadi aplikasi webnya seperti ini. Masukkan username, main, password 1, 2. Terus ini tambah captcha-nya 8, 9. Masuk. Inilah tampilan versi desktopnya ya versi webnya Bapak Ibu. Data yang dikirim akan dibaca oleh sistem. Misalnya datanya saya kirim ada 2025 dan ada 2026. Ini ada semua sumber dana, misalnya 2 sumber dana. Ini sumber dana yang pertama bos reguler, bos lainnya. Ini disesuaikan dengan yang ada di ARKAS Bapak Ibu. Untuk tahap pertama Bapak Ibu melakukan data pengaturan dulu. Di sini ada mengatur nama instansi, nama dinas, nama sekolah, MPSN, tempat tanda tangan, alamat sekolah. Ini alamat dinas, ini gunanya untuk kop nanti dibuatkan rekon saat buat rekon. Ini nama kota, nama provinsi, ini gunanya untuk saat cetak BKU. Ganti logo, ini kita ganti logonya ya, sebelah kanan. Misalnya kita menggunakan logo Tuturi Handayani saja. Setelah diganti, disimpan Bapak Ibu. Setelah diganti berarti pengaturan sudah selesai. Terus yang berikut adalah pengelolaan user. Ini nanti Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu saja yang bisa login sebagai admin. Kepala sekolah, bendahara juga bisa dibuatkan akunnya untuk bisa login ke web. Jadi data ARKAS yang selama ini Bapak Ibu hanya bisa buka melalui aplikasi desktopnya, setelah diekstrak ke web, nanti Bapak Ibu bisa multi user. Terus yang di sini adalah data pegawainya. Ini untuk mengisi data pegawai Bapak Ibu. Terus begitu juga data siswa. Ini diisi Bapak Ibu. Ini gunanya saat membuat SPPD, nanti nama pegawai bisa langsung digunakan di aplikasi
Yang Bapak Ibu sering gunakan adalah nanti di data transaksi. Ini adalah menu cetak data transaksi, ini diambil langsung dari Arkasnya. Karena ini hanya 2025 yang baru ada data BKU-nya, belum ada yang 2026, maka yang tampil hanya 2025. Ini pilihan bulannya, misalnya ini Februari. Misalnya ini kalau yang menggunakan Sipla nanti ada keterangan yang menggunakan Sipla. Misalnya kita mau mencetak tiang mikrofon ya, yang ini kita sebenarnya langsung bisa cetak di sini Bapak Ibu. Cuman kita wajib menyesuaikan dulu data untuk rincian nama cetakannya. Misalkan barangnya kalau satu ya enak Bapak Ibu. Jika dalam rincian tersebut banyak rincian, kita cari rincian sebentar Bapak Ibu. Nih kita cari ya Bapak Ibu ya, yang ini misalkan. Ini data rinciannya banyak nih Bapak Ibu. Kan pasti kita menyesuaikan nama narasi untuk kwitansinya. Kalau biar lengkap Bapak Ibu kita lengkapi dokumen SPJ-nya. Ini namanya berarti belanja, ATK, kegiatan, ujian misalnya. Terus administrasi SPJ, nomor surat pesanan, nomor BAST, nomor BHP, terus nomor penyerahan ini diisi untuk melengkapi dokumen. Terus jika belum diisi, tidak mau diisi boleh juga di skip juga. Ini kita lanjut ke isi informasi rekanan. Ini nomor namanya. Kita wajib mengisi nomor nota invoice ya, misalnya 23 05 2025 misalkan. Ini adalah nota toko ya Bapak Ibu. Ini tanggal notanya. Ini tanggal BKU-nya 20 bulan 2 2025, berarti nota tokonya sebelum itu biasanya atau pas sama dengan tanggal tersebut, misalnya 20/02/2025. Nama pemilik toko kan tidak mungkin namanya, ini adalah nama ini nama UD-nya, misalkan namanya Sila Madani misalkan. Jabatannya direktris karena perempuan ya. Kita simpan. Jika mau lengkap Bapak Ibu, dokumennya diupload dokumen fotonya juga. Misalkan di foto ATK-nya semua, misalkan kita upload ya, misalkan sebentar Bapak Ibu, kita cari, anggaplah yang ini sajalah, ada video. Kita simpan fotonya. Ini untuk melengkapi dokumen SPJ Bapak Ibu. Ini sudah. Nah, setelah kita mengisi data, baru kita tutup form. Ini boleh kita cetak Bapak Ibu. Bentuk kwitansi ada beberapa bentuknya. Ada kwitansi yang hanya terdiri kwitansi, dan ada kombinasi kwitansi dan faktur untuk pengadaan, dan ada kwitansi plus daftar untuk honor. Jika Bapak Ibu memilih yang satu-satu tampilan seperti ini Bapak Ibu, saya sengaja centang semua ya, Bapak Ibu bisa melihat. Kita cetak. Ini bentuk kwitansinya, ini fakturnya, nomor suratnya, nama UD-nya, nama pemilik tokonya. Ini kan kita belum lengkapi tadi ya Bapak Ibu. Ini surat berita acara serah terima barang, ini surat pesanan barang, berita acara penerima hasil pekerjaan, ini rekap pajak jika ada pajaknya, ini surat penyerahan barang, ada dokumentasi barangnya. Walaupun ini
tampilannya menyatu, tapi saat dicetak nanti terpisah Bapak Ibu. Untuk dokumentasinya, ini paling bawah dokumentasi, surat penyerahan bersama dokumentasi. Jika Bapak Ibu menginginkan kwitansi yang dalam bentuk custom, bisa saat melakukan cetak, bisa memilih misalnya karena ini pengadaan, kwitansi dan faktur saja. Ini kita cetak. Ini bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Terus kalau untuk yang honor, kita coba cari detail transaksi yang lain. Yang honorarium, misalkan kita cetak dalam bentuk honor ya Bapak Ibu. Misalkan ini 1 juta. Ini misalnya kwitansi honor ya. Kita cetak kwitansi honor. Ini bentuknya kwitansinya plus tanda terimanya. Jika ada pajak langsung tertera pajaknya. Terus jika uraian di sini salah, misalnya belanja jasa tenaga kebersihan 20 hari kerja, misal merasa rancu, bisa merubah dulu di sini Bapak Ibu. Nah, tadi sebentar. Misalnya di sini diisi dulu belanja jasa tenaga operator, perbarui, baru dicetak kwitansi honor yang di custom. Nah, dicetak seperti ini Bapak Ibu. Ini akan menyesuaikan penerimanya sudah pas, sudah selesai Bapak Ibu untuk bentuk-bentuk cetakan dokumen. Yang berikut di sini ada menu perjalanan dinas. Ini adalah untuk membuat SPPD Bapak Ibu. Jadi data yang diperlukan saya tampilkan, tidak usah kita buat baru ya. Ini saya tampilkan yang sudah kita isi, nomor surat, lapor, maksud tujuan, nomor surat perintah. Jika ini sama boleh diisi sama. Ini list nomor SPPD ya. Ini jika 2 orang diisi nomornya dipisahkan dengan koma. Jika 3 orang tambah juga 3, dipisahkan lagi dengan koma lagi berikutnya. Terus di sini surat undangan, ini surat diisi ya Bapak Ibu, sesuaikan. Terus di sini ada tujuan dan waktu. Ini berangkat dari, ini dari tempatnya. Ini tujuan perjalanannya. Tujuan perjalanannya ke tempat mana, destinasinya. Terus ini adalah tempat kembali, ada kota asal, tempat tujuan perjalanan, terus tanggal berangkat, tanggal kembali, ini akan dihitung durasinya. Terus di sini ada dalam daerah, transportasinya. Terus ada juga pelaksana tim. Nah, di sini adalah untuk pelaksana tim bisa mencari nama pegawai yang ada di sini dan juga bisa memilih nama siswa. Ini adalah ketua tim. Dan untuk menambah anggota bisa ditambah anggotanya. Misalkan ini adalah pegawai, tinggal dipilih. Karena saya sudah memilih 2 ya Bapak Ibu, berarti SPPD ini terdiri dari 3 orang. Rincian belanja. Untuk rincian belanja tingkat biaya ini diisi. Jika 3 orang diisi seperti ini Bapak Ibu. Jika sama golongannya cukup isi 1. Ini sumber dana, uang harian. Jika sama uang hariannya cukup diisi 1 saja. Begitu juga transport, jika sama isi 1 saja. Jika penginapan juga diisi 1 saja jika sama. Jika berbeda maka dipisahkan dengan koma. Ini koneksi BPU
nomor bukti adalah untuk mengkonekkan SPPD dengan data transaksi Bapak Ibu. Jadi nanti saya dicetak, nomor BPU-nya sudah tertera Bapak. Oke, itu saja untuk penjelasan SPPD. Ini menu chat. Di sini disiapkan juga untuk penginputan laporan Bapak Ibu. Laporan hasil perjalanan ini diisi. Setelah diisi, ini foto kegiatan diupload juga. Jika sudah disimpan, jika sudah selesai, kita cetak Bapak Ibu. Surat tugas. Surat tugasnya Bapak Ibu. Terus cetak lembar SPPD-nya, lembar depan, lembar belakang. Jika 3 orang, maka SPPD-nya juga beda-beda namanya setiap. Makanya dibuat 3 orang juga. Kalau surat tugas 1 ya. Terus kwitansi, laporannya dulu. Laporan dan dokumentasi. Nanti cetakannya seperti ini Bapak Ibu. Jika merasa ini kecepatan, bisa di pause untuk melihat dokumen yang ada ya Bapak Ibu. Terus itu cetak kwitansi. Kalau cetak kwitansi melalui lewat sini, dia cetak kwitansinya jika 3 pelaksana SPPD, maka 3-3-nya bisa dicetak langsung dari sini. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang ini sudah ada nomor BPU-nya, yang nomor 2 juga sudah ada. Yang nomor 3 belum ada BPU-nya karena belum kita mengisi pada data yang tadi. Oke, untuk yang SPPD, buku panjar. Ini buku panjar adalah misalnya ada kegiatan Bapak Ibu yang memerlukan panjar, maka ini diisi dulu, dibuatkan sebagai bukti bendahara untuk mengeluarkan uang. Ini setelah diisi, keperluannya lengkap, tambah panjar dilengkapi ya Bapak Ibu. Ini bentuk cetakan kwitansi sementaranya seperti ini. Nah, jika sudah dikoneksi dengan nomor bukti, maka tanggal SPJ dan jumlah SPJ juga sudah muncul, maka keterangan sisa juga sudah muncul. Untuk mencetak secara keseluruhan laporan, saya cetak dari sini Bapak Ibu. Jadi tampilan seperti ini. Buku panjar. Terus yang berikut, menu berikut adalah buku kas umum. Kalau ini Bapak Ibu sudah terbiasa lihat di arkasnya, cuma saya menambahkan adalah export Excel di sini. Belanja operasi, belanja BHP, belanja BHM bisa diekstrak dari sini melalui Excelnya bisa. Terus ada namanya kas dan stock of name. Ini untuk mengisi adalah pilih tahun, sumber dana, misalnya pilih Januari. Ini isi tanggal openingnya, kapan tanggal openingnya. Kalau ini 0, dibiarkan saja seperti ini, langsung simpan, nanti langsung cetak. Misalnya di Februari, ini karena sudah ada nilai kas tunai, maka kita wajib memvalidasi berapa uang yang ada di kas Bapak Ibu. Soalnya di sini kas tunainya 7076 diisi. Uang kertasnya berapa? Mengkombinasikan, ini adalah sesuai dengan real kas yang ada Bapak Ibu pegang. Terus ini diisi tanggal openingnya. Jika sudah diisi, baru simpan, dan nanti saat selesai disimpan bisa cetak BAP. Cetak ya Bapak Ibu. Untuk cetak BAP seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 lembar. Kas of name dan ada laporan penutupan kas.
Jika ada selisih di sini nanti dijelaskan ya Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke stock of name. Ini adalah stock of name barang tahun 2025, sumber dana. Misalnya Januari, barang belum ada masuk. Februari sudah ada. Jadi bulan Februari saat Bapak Ibu belanja, ini tercatat berapa barang masuknya berapa. Jika ada barang yang digunakan bulan tersebut setelah dibeli, misalnya benitron, tinggal diisi, yang ada stoknya 35, digunakan 20 misalkan. Simpan. Terong, jadi digunakan 20, masuk tadi 35, sisa 15. Nanti saat di bulan 3, maka nilai inilah yang akan masuk ke bulan berikutnya kalau belum dihabiskan pada bulan tersebut. Oke Bapak Ibu, seperti ini. Kita cetak dulu BAP-nya, taruh tanggalnya sesuai tanggal cetak BAP-nya. Oke Bapak Ibu, seperti ini. Ini untuk BAP. Terus yang berikut adalah berita acara rekon. Ini adalah input rekonnya. Ini mengisi triwulan, semester. Silakan dipilih misalnya 1 tahun. Sumber dananya bos reguler. Ini diisi tanggal pembuatan berita acaranya, misalnya 31 Desember 2025. Ini nama verifikator, diisi NIP-nya, jabatan verifikatornya. Ini mode cetaknya pakai kop sekolah atau pakai kop dinas, silakan. Terus di sini akan muncul beberapa angka. Ini misalnya saldo audited beda dengan yang ada di BKU, bisa diisi manual. Jika sama dengan BKU bisa ambil seperti ini. Kita tombol ambil. Punya penerimaan dana sinkron, ambil. Ini diambil. Sisa bank, total sisa, simpan. Karena kita tadi menggunakan cetaknya dalam bentuk, kita coba Bapak Ibu. Karena kita tadi memilih dengan kop sekolah, maka atasnya adalah kop sekolah. Jika kita memilihnya kop dinas, misalnya seperti ini, maka ini akan diisi dengan kop dinas Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Dan jika sudah mengisi semua berdasarkan sumber dana, kita bisa mencetak juga dalam bentuk global Bapak Ibu. Misalnya semester 1, karena sumber dananya 2, ini semester 1, lainnya dan bos reguler, kita bisa cetak rekodnya. Kopnya menggunakan kop dinas ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja penjelasan singkat untuk aplikasinya untuk sementara Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.